Assalamualaikum. Halo Mami, Bunda, teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Nah, di video kali ini aku mau share kegiatan aku. Jadi, pertama aku buka dengan unboxing dulu ya, Shopee haul dulu. Sekalian nungguin sofa ya. Jadi, tadi siang tuh Pak Kurir nelpon gitu ya dari Informa, katanya mau nganter barang hari ini gitu ya. Jadi, ini tuh menjelang sore teman-teman, dan aku nanti juga mau masak buat malam ya, buat makan malam. Nah, ini untuk barang pertama, jadi aku beli klip jepitan hanger, harganya cuman 4.500-an aja. Jadi murah banget, dan beli ini karena keracunan vlogger Korea gitu. Jadi lofah atau busa pencuci piringnya itu dijepit aja di situ terus dicantelin di hanger. Nah, kemudian barang selanjutnya ada pemotong adonan scraper, satu set isi 3 piece dan harganya cuma 3.500-an aja. Jadi murah banget ya. Dan warnanya pun juga bermacam-macam, gak cuman warna pink aja. Beli ini karena misalkan bikin adonan kue donat misalkan ya, jadi motongnya pakai ini gitu. Oke, selanjutnya ini aku juga beli pisau makan ya. Jadi ini pisau stainless steel yang warna gold. Ini brandnya dari Lakasia. Beli ini karena memang belum punya pisau makan. Jadi kalau misalkan bikin steak, jadi makannya bisa pakai ini ya untuk motong-motongnya gitu. Dan ini tuh bener-bener bagus, berat, terus cakep banget deh. Harganya pun juga murah ya, cuman 13 ribuan aja. Dan aku cuman beli 2 karena nggak perlu banyak-banyak kan. Karena kalau misalkan bikin steak di rumah makannya cuman sama papanya aja gitu ya. Kalau Nazel nanti disuapin aja. Oke, selanjutnya ini juga aku beli barang sesuatu. Kita lihat apa ya. Jadi aku beli sendok tangkai. Ini tuh tangkainya pink gitu ya. Jadi pegangannya itu dari keramik, dan untuk bagian sendoknya itu bentuknya tuh bunga ceri. Jadi di variannya itu aku check outnya cherry tangkai pink karena pegangannya itu warnanya pink dan ternyata keramik gitu ya. Harganya cuman sekitar 9 ribuan aja, jadi murah banget. Oke, selanjutnya ini aku juga beli rolling pin Jepang atau penggiling adonan. Ini harganya sekitar 11.900, jadi 12 ribuan lah ya. Dan ini aku pilih yang warna pink, terus dia bergerigi kayak gini ya, jadi ada teksturnya gitu, dan klaimnya sih ini anti lengket ya, cuman aku belum cobain. Next di video selanjutnya aku cobain ya. Oke, selanjutnya lagi ini aku juga beli spatula. Nah, seperti ini ya. Jadi ini spatula dari Catalina. Ini yang warna pink silikon, harganya cuman 24.300-an aja. Beli spatula ini karena memang belum punya ya, dan harganya pun lumayan murah, masih terjangkau. Produknya juga dari Catalina. Catalina insya Allah bagus ya untuk kualitasnya. Ini sepertinya untuk balik pancake itu juga mudah gitu ya dibanding dengan yang aku punya sebelumnya yang buat ngebalik si pancake. Nanti kita cobain. Oke, barang selanjutnya ini aku juga masih beli dari produknya Catalina. Jadi ini aku beli parutan keju. Harganya sekitar 29 ribuan gitu, koma sekian ya. Jadi 30 ribuan ya. Dan ternyata pas datang itu sesuai dengan ekspektasi aku, karena memang secantik ini, bagus banget, kokoh, pegangannya dari kayu. Dan pertama kali ngeliat ini pas unboxing itu aku seneng banget, bener-bener bagus, sesuai dengan ekspektasi banget, kokoh gitu ya, estetik banget gitu. Oke, barang selanjutnya ini aku juga beli piring porselen. Ini tuh keramik ya, yang ukuran 17 cm. Jadi ini tuh yang small. Ada juga yang ukuran lebih besarnya sekitar 21 cm. Itu harganya 25.000 ya. Nah, kalau yang small ini cuma 21.000 aja. Oke, selanjutnya ini aku juga beli barang. Nah, ini dia rak bawang susun 3 ya. Jadi ini yang bikin lama buat aku bikin video ini, karena aku harus nungguin si barang pre-order ini gitu ya. Dan ini itu sekitar 15 harian kalau nggak salah dari aku order sampai sekarang ada di rumah gitu ya. Dan ini benar-benar aku puas, walaupun lama gitu nunggu pre-ordernya, tapi puas banget dengan barangnya. Dan ternyata pas aku ngepost di Instagram, banyak banget yang DM, yang komen, yang tanya tentang rak bawang ini gitu.
Dan kira-kira seperti ini pas aku taruh di dapur ya. Jadi gimana moms, kira-kira lebih bagus atau kurang? Langsung aja ya. Ini mau aku isiin sama bawang bombay, karena aku baru ada bawang bombay ya aku isiin bawang bombay gitu ya. Untuk bawahnya itu untuk kentang. Cuman aku kentangnya habis, jadi next video aja aku mau isiin si rak susun ini. Dan alhamdulillah selesai juga shopping haul dan unboxing kali ini. Nah, nanti seperti biasa untuk link-link produk yang aku unboxing hari ini akan aku taruh di description box. Jadi buat momi, teman-teman semua yang ingin samaan bisa langsung cek aja di description box ya. Bisa klik linknya di situ. Nah, selanjutnya ini aku mau bikin pancake. Jadi ini kan menjelang sore mau maghrib gitu ya. Terakhir makan tuh tadi siang. Nazil juga udah pengen makan, udah pengen nyemil aja gitu. Alhamdulillah anakku kalau untuk makan sih gampang banget ya. Jadi dia tuh kalau misalkan abis makan itu tuh pasti minta ngemil lagi gitu. Padahal baru aja makan masih bisa muat, masih bisa nampung gitu ya. Tapi memang harus kita ya dari orang tuanya yang ngontrol gitu ya. Jangan mentang-mentang anaknya itu pengen makan terus kita kasih gitu ya, nggak boleh, nggak bisa kayak gitu. Jadi ya harus dibatasin ya. Jadi serba salah juga ya kalau misalkan anak nggak doyan makan kita bingung, anak doyan makan kita juga harus bisa ngerem gitu ya. Pinter-pinternya kita sih moms. Oke, jadi ini aku bikin pancake dari pondan yang gampang aja, yang instan. Caranya cuman dikasih telur 1 butir. Ini itu aku bikin setengah dari adonan ya, maksudnya yang kemarin tuh aku udah pernah bikin, terus aku sisain setengah, dan ini aku bikin lagi yang setengahnya. Jadi kalau misalkan 1 bungkus itu tuh 2 butir telur gitu. Dan untuk airnya itu 100 ml ya. Nah ini aku kasih susu aja gitu untuk pengganti airnya, dan aku kasih margarin sedikit. Sebenarnya nggak usah perlu pakai margarin cair, tapi kali ini aku pengen pakai margarin. Nah seperti ini, tinggal di cetak aja di atas pen. Nah sekarang nyobain si spatulanya yang dari Catalina, dan ternyata enak banget karena spatulanya ini bener-bener lentur ya. Yang kemarin aku pakai spatula dari IKEA yang warna abu itu, cuman kan dia keras nggak lentur gitu, jadi kurang enak gitu kalau buat ngebalik si pancake ini. Nah kalau pakai produk dari Catalina ini, spatula ini tuh bener-bener enak banget dipakai buat ngebalik si pancake-nya gitu. Nah ini udah selesai aja ya. Alhamdulillah langsung aja mau di plating. Terus aku mau kasih es krim di atas pancake-nya. Untuk parutan kejunya alhamdulillah udah dicobain, dan memang saat digunakan, saat dipakai itu bener-bener enak banget. Terus handy juga, nyaman dipegang ya, karena gagangnya itu kan besar dan dari kayu gitu. Kemudian bentuk parutannya juga melengkung gitu, jadi enak aja gitu dipakai. Dan ini dia hasil pancake-nya. Alhamdulillah bikin pancake-nya sudah selesai ya, dan sekarang aku mau cobain pisau makannya. Ternyata pas dipakai tuh bener-bener enak ya, karena di bagian pegangannya itu agak tebel gitu, terus dia juga halus, dia juga berat gitu ya, jadi handy banget dipakainya gitu. Terus Nazil juga langsung nyamperin mamanya, udah pengen minta makan, udah pengen minta nyemil gitu ya. Jadi karena tadi dia itu pas mamanya unboxing, dia bangun tidur ya, mungkin karena dia lapar, ngerasa lapar terus bangun, terus dia minta makan. Nah posisinya kan pas unboxing gitu, makanya mamanya buru-buru buat nyelesain unboxing baru terus bikin si pancake-nya ini gitu. Jadi memang sering ya bikin pancake ini karena praktis juga gitu kan. Terus sembari nunggu si pancake matang, Nazal nonton TV ya. Jadi memang Nazal tuh suka nonton TV gitu. Terus juga biar anteng, nggak ngerecokin mamanya dulu gitu kan. Jadi ya dia nonton TV dulu. Terus udah selesai bikin pancake, mungkin juga dia ngecium bau si pancake-nya wangi gitu. Akhirnya dia nyamperin mamahnya dan langsung dia minta makan gitu ya.
Nah, Momi gimana nih di rumah kalau misalkan sama anak-anak gitu kalau nyemil-nyemil suka bikin apa sih? Buat referensi aku juga ya, kalau misalkan bisa nanti aku pengen recook juga. Jujur masih suka bingung gitu kalau misalkan mau bikin cemilan buat anak ya. Sebenarnya sih lihat YouTube atau googling itu banyak banget gitu ya. Cuman nggak tahu kenapa kalau pas mau bikin gitu tuh rasanya jadi mendadak pusing gitu. Kalau misalkan dikasih yang instan-instan itu juga nggak bagus juga ya gitu. Mungkin next bikin sayuran tapi dibikin apa gitu ya, variasi gitu biar anak tuh juga tertarik makannya gitu ya. Nanti coba cari-cari, insya Allah mau bikin di video juga. Dan alhamdulillah nih akhirnya yang ditunggu-tunggu sofanya datang juga ya. Ini sekitar mau isa gitu, dan nggak bisa langsung dibuka, nggak bisa langsung di unboxing. Ini Pak Kurir hanya mengantarkan saja ya. Nanti yang unboxing, yang buka itu petugas dari Informa, dan kita harus nunggu sehari lagi. Jadi besok petugasnya baru datang gitu untuk unboxing, untuk ngerakit si sofanya gitu. Jadi memang harus dari petugasnya, karena kalau misalkan nanti terjadi apa-apa bisa diklaim gitu ya. Kalau misalkan kita yang unboxing, kalau ada apa-apa di dalam box itu, jadi kita nggak bisa ngeklaim gitu. Jadi ya sabar lagi, nunggu sehari lagi buat nge-unboxingnya. Padahal udah nggak sabar gitu ya, pengen lihat barangnya gitu ya. Jadi sekarang mau nyicil cucian piring biar bersih, karena setelah ini mau masak buat makan malam. Karena kalau masak cucian piring itu udah bersih, udah nggak ada piring kotor di sinknya gitu, jadi kan enak gitu ya masaknya ya, jadi kayak lega gitu. Nah, malam ini mau masak tumis jamur karena memang udah pengen banget aku sama tumis jamur. Jamurnya itu yang putih itu loh teman-teman, jamur apa namanya, jamur tiram kalau nggak salah ya. Aku nggak tahu namanya, tapi kayaknya sih jamur tiram. Kalau aku sih nyebutnya jamur putih gitu. Nanti disuir-suir aja. Dan sebelumnya aku mau masukin cincangan atau choperan bawang putih yang kemarin dicoper karena udah beku, jadi mau aku masukin ke tempatnya, ke wadah seperti ini gitu. Terus untuk wadahnya ini bisa dicuci lagi, bisa dipakai buat cincangan bawang merah kalau misalkan mau bikin. Nah, jadi bentuknya kayak gini ya, kotak-kotak gitu. Jadi kalau masak tinggal ambil satu blok aja gitu udah cukup. Terus hemat waktu juga gitu ya. Oke, selanjutnya ini mau bikin bumbu buat bakwan sayur. Jadi isiannya cuman wortel sama daun bawang aja gitu. Aku nggak pakai cincangan bawang putih tadi karena nanti pasti kan kasar gitu ya. Jadi diulek aja untuk bumbu bakwan sayurnya. Jadi ini aku tambahin kemiri juga 2 butir biar gurih gitu kan. Terus bumbunya sih standar aja ya, tambahin garam sama kaldu jamur. Terus tinggal dimasukin ke wadah kayak gini dan dikasih air, diaduk-aduk biar merata. Setelah itu aku mau pakai buat ngerendam si apa ini namanya tempe, cuman nggak direndam lama ya, cuman bentar aja, terus ditiriskan, diambil tempenya gitu. Nah setelah itu sisanya baru dikasih tepung gitu ya, nggak apa-apa sih, nggak masalah, kan tempe juga gitu kan, maksudnya bukan apa ya, maksudnya sama-sama makanan gitu ya. Nah kayak gini ya, jadi untuk wortelnya diserut aja. Terus untuk adonannya itu aku nggak pakai tepung bumbu karena aku udah bilang ya, akhir-akhir ini kayak nggak enak aja gitu masak pakai tepung bumbu. Jadi akhirnya aku bikin adonannya pakai tepung terigu, terus bumbuin sendiri kayak tadi bumbunya gitu. Terus aku tambahin sedikit aja tepung beras biar crispy, biar crunchy ya, kayak gitu. Oke, selanjutnya jadi ini aku iris bawang bombay karena aku nggak ada bawang merah ya, makanya tadi di bumbu bakwan sayurnya aku nggak pakai bawang merah. Sebenarnya kalau misalkan pakai bawang merah itu lebih enak lagi, tapi karena emang lagi kosong stoknya jadi aku nggak pakai ya. Nah tinggal satu doang nih, tinggal satu siung bawang merah, jadi mau aku pakai buat tumis si jamurnya gitu. Nah setelah tumis-tumis bawang merah sama cabai baru masukin bawang bombay ya. Jadi memang akhir aja, jangan duluan, takutnya nanti dia gosong. Nah ini tumis sampai harum baru masukin choperan bawang putih beku frozen ya. Jadi langsung masukin aja dalam keadaan beku, jangan tunggu sampai dia mencair karena nanti akan berair gitu ya.
Jadi langsung aja, dan dimasukinnya tuh akhir, jangan awal, karena nanti takutnya dia gosong gitu. Kalau gosong kan nggak enak, jadi pahit ya. Baru setelah itu masukin jamur tiramnya. Jadi jamurnya ini aku suwir-suwir aja, jadi nggak dipotong-potong, karena aku lebih suka disuwir-suwir karena lebih enak ya kalau menurut aku. Jadi kayak makan ayam suwir. Terus tinggal tambahin air sedikit biar bumbu-bumbunya itu meresap ke dalam jamurnya. Untuk bumbunya itu simpel aja, standar ya, garam, kaldu jamur, terus tambahin gula juga gitu ya. Terus setelah itu aku tambahin saus tiram biar gurih juga, dan setelah itu aku tambahin minyak wijen. Jadi minyak wijen ini rahasianya ya, jadi biar berasa kayak masakan restoran gitu, karena kan bau harum minyak wijennya itu bikin pokoknya enak deh, kayak masakan restoran gitu. Cobain deh. Nah, terus setelah itu tunggu sampai matang, diaduk-aduk, dan setelah ini mau goreng tempe dan mau goreng bakwan sayurnya gitu. Udah selesai gitu aja teman-teman. Makan malamnya simple aja. Nah, kalau Mommy di rumah masak apa hari ini? Malam ini, hari ini malam minggu ya. Kalian kemana nih? Mau jalan-jalan? Ada rencana buat jalan-jalan? Atau cuma di rumah aja makan malam bareng keluarga? Kalau aku di rumah aja ya, makan malam bareng keluarga. Terus canda-canda ria. Karena di luar pun juga lagi hujan, jadi nggak enak kalau misalkan buat keluar buat jalan-jalan ya. Cuacanya lagi nggak mendukung. Oke, nah ini udah selesai untuk bakwannya. Jadi sekarang mau plating. Setelah ini langsung mau makan. Dan sampai di sini dulu video kali ini. Semoga apa yang aku share hari ini bisa menghibur, bisa menginspirasi teman-teman momi-momi di rumah ya. Tidak ada maksud apa-apa, tidak ada maksud pamer atau apapun itu. Hanya sharing aja kegiatan aku hari ini. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya ya. Semoga teman-teman semua juga diberikan nikmat kesehatan, dilimpahkan rezekinya sama Allah, dan semoga apa yang menjadi hajat momi teman-teman semuanya juga segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan sekali lagi aku mohon maaf jika ada kekurangan dalam video ini ataupun ada salah pengucapan gitu. Aku mohon maaf ya teman-teman ya. Terima kasih juga buat momi-momi, buat bunda-bunda, buat teman-teman yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.